attention to the first picture. Di situ, what picture is it? Number 1, what picture is it? Ada yang mau mencoba menjawab? Happy Eid al-Adha. Happy Eid eventnya dulu. Peristiwanya dulu apa? Kejadiannya itu kejadian apa? Yang pertama ada perayaan atau peringatan Hari Idul Adha ya Idul tadi ya. Adha. Ya. And then what about number 2? Hari Raya Idul Fitri. Yes, Idul Fitri ya. Number 3? Number 3, what picture is it? A boy with a trophy. Kira-kira itu eventnya apa tuh? Menang lomba. Ya, menang lomba. Bahasa Inggrisnya apa dong? Menang apa? Memenangkan. Memenangkan kejuaraan, memenangkan lomba, boleh. Winner the competition. Nah, winner itu orangnya. Kalau menangnya itu winning ya. Kalau winner itu orangnya ya. Winner itu orangnya. Pokoknya yang belakangnya er biasanya tuh orangnya. Contoh lomba itu race. Kalau apa namanya ya? Bukan lomba, apa namanya? Kejuaraan itu race bisa. Orangnya itu racernya gitu, pembalapnya, balapan gitu. Terus misalnya sing, itu kata kerjanya, sing, menyanyi. Orangnya apa? Singer ya, kan belakangnya er. Dance itu apa? Dance. Dancer. Dance itu menari kan, apanya? Kata kerjanya ya, kan bekerja. Menari itu kan bekerja, kamu joget-joget kan gerak, berarti itu kata kerjanya, bekerja, menarinya. Berarti orangnya itu dancer ya. Teach itu apa? Teach, mengajar. Teacher, pengajarnya, atau kita sering sebut guru gitu kan, tapi aslinya dari mengajar, orangnya pengajar, seperti itu ya. Jadi nomor 3 itu winning, misalnya winning a competition or winning championship misalnya. Number 4 apa kira-kira tuh? Gambar apa tuh number 4? Rumah. Terus ada apa? Kata apa di situ? Terjual. Rumahnya terjual, terus itu ada orangnya kan masuk ke dalam, berarti orang baru beli rumah. Ya, baru beli rumah. Very good. Kita pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa ya? Nanti kita ke bahasa Inggrisin. Nah, kalau rumah baru berarti bahasa Inggrisnya apa? New house. Oke, very good. Number 5. Apa eventnya nih? Kejadiannya apa tuh? What does she wear? Apa yang dia pakai? Pakai apa tuh dia tuh? Nomor 5 jelas ya? Di situ masih ada gambarnya? Masih. Nomor 5 pakai apa nih dia? Baju wisuda. Baju wisuda. Berarti eventnya apa nih? Kelulusan. Ya, kelulusan in English? Graduation. Very good. Number 6. Bayi lahiran. Bayi baru lahir. Apa deh itu bahasa Inggrisnya? Lahiran ya? Kalau kamu bilang saya lahir gitu, saya lahir di bahasa Inggrisnya apa? Born. So, kalau kelahiran bayi berarti? Baby born. Very good. Oke, kita recheck lagi ya. Kita ke depan lagi. Tadi number 1 eventnya is Idul Adha. Number 2 Idul Fitri. Number 3 mengangkat perlombaan. Iya, in English. Winning the champion. Winning the championship ya. Kalau champion itu juaranya.
sama kayak winner. Champion itu sama seperti winner. Kalau itu kejuaraan itu championship atau ya competition gitu ya, winning competition or winning the championship. Number 4, apa tadi number 4? Buying a new house. Ya, buy new house ya. They have itu yang ada keluarga kecil di situ. Mereka beli rumahnya berarti they have new house. Number 5, graduation. Number 6, Baby born. okay, baby born. Nah, terus the second question is what will you say to them? Setelah tadi kita ngecek dari nomor 1, nganalisis nomor 1 sampai nomor 6 ini eventnya apa saja, kejadiannya apa saja. So now what will you say to them? Kalau kita ada di event itu, number 1 misalnya kayak kita kan kemarin ya baru merayakan Idul Adha. Kita sesama muslim, what do you say? What did you say to our brother and sister? Apa yang kalian katakan? Happy? Eid al-Adha. Ya, happy Idul Adha gitu ya. Happy Idul Adha ya boleh, it's okay. Kalau number 2? Happy Eid al-Fitri. Ya, happy Idul Fitri boleh. Happy, biasanya kalau bahasa Inggris tuh pakainya apa? Happy Eid Mubarak. Nah, boleh kayak gitu, boleh. Number 3, kalau kamu ada di situ, ada di event itu, what will you say? Congratulations on your victory. Ya, congratulations gitu ya. Congratulations. Yang pertama sih biasanya congratulations for your apa tadi? Atas apa tadi berarti? Congratulations for your atau on your Winning competition. Yes, very good. On winning competition gitu boleh. Congratulations for your winning competition atau congratulations for your winning kayak gitu boleh. Number 4. Yes. Number 4, what will you say? Maybe you have a family. Lots of love. Congratulations for your New house. new house. Iya, kayak gitu. Jadi gampang-gampang aja ya sebenarnya. Congratulations on your, tadi diganti aja dari nomor 3 tadi winning, nomor 4-nya new house gitu. It's okay, it's fine gitu. Number 5? Graduation. Ya, jadi bilangnya gimana? Congratulations for your graduation. Congratulations for your graduation. Ya, very good. Number 6? Kalau ada tante atau bude atau kakakmu misalnya, punya kakak yang sudah besar terus baru melahirkan, what will you say? Congratulations on the birth of your baby. Iya, boleh kayak gitu ya. Congratulations on your baby. Congratulations for your new baby born. Boleh seperti itu. Ya, oke. Kayaknya sudah ada sedikit apa ya namanya ya? Clue-clue ya di sini ya. Nah, apa yang mau kita pelajari hari ini? Next. Bisa ngelihat? Bisa. Iya. Dialog ya yang tadi malam juga ya, saya share ya. Ya, ada Biah and Ana. Nah, kita ini ya apa namanya? Kita cek dulu. Biah bilangnya apa itu? I heard that you won the math Olympiad. Is it true gitu ya? Terus Ana said, yes, I win the second prize gitu. Biah said, congratulations for your achievement. I hope you will do better next time. Thanks, I hope so. How about you? Nah, kita cut dulu sampai situ ya. Kita bahas dulu dari yang pertama. Saya dengar kamu memenangkan ya. Iya, betul. Dari win jadi won gitu ya. Dari win jadi won. Itu berarti kemarin sudah menangnya tuh kemarin. Ini pakai past tense. Kelas 8 harusnya udah bisa nih. Kalau win itu verb 1-nya, won itu verb 2-nya. So, saya
saya dengar kamu tuh menang lomba apa Olimpiade Matematika. Is it true? Apakah benar? Mati ya? Mati. Ya, bentar. Pakai ini aja berarti. Nah, tapi muka saya nggak kelihatan ya. Bentar. Saya share screen dulu. Ini tadi yang pertama. Kelihatan nggak? Kelihatan. Expressing congratulations, wish and hope ya. Ya. Ya, ini tadi yang tadi masih kita bahas tadi ada apa namanya? Tadi kita ulang ya dari I heard you won the Math Olympiad. Is it true? Sudah. Kemudian yes, I win the second prize. Ya, aku apa? Memenangkan juara kedua. Iya, aku menang tapi juaranya juara 2 gitu. Terus kemudian berarti kan tadi congratulations, biasa congratulations for your achievement. Selamat atas prestasimu. Kemudian I hope you will do better next time. Saya apa? Hope? Saya berharap kamu akan melakukan yang lebih baik lagi, betul, next time ya, di waktu yang akan datang. Thanks, I hope so. How about you? Terima kasih. Saya I hope so. Saya juga berharap seperti itu ya. Jadi I hope so itu di sini bukan artinya saya harap juga saya harap jadi gitu ya, karena kamu taunya biasanya so itu jadi gitu. I hope so berarti maksudnya saya harap juga kayak gitu yang sudah tadi kamu doakan tadi. Oke. Nah, sampai sini saya tanya dulu, who won the Math Olympiad? So, who won the Math Olympiad? Anna. And in what rank is she? Di ranking berapa dia? Kedua. In English? Kedua. In English? Kedua. In English kedua. Second berarti rank berapa? Rank number? 2. Yes, gitu ya. Jadi nanti kamu harus paham. Misalnya contoh di situ ada kata second. Ada kata second berarti nanti ini rankingnya rank yang keberapa? Kedua, berarti number 2 gitu. So she is number 2 gitu. Walaupun tidak ada kata 2 di situ 2, tapi ada kata second. Ini kamu harus paham ini. Next, congratulations. Nah, so Bia said congratulations for your achievement. Ketika Bia tadi tanya, kemudian Ana membenarkan, terus Bia bilang selamat ya. Dan mudah-mudahan gitu ya, yang saya harap. Nah, ini satu rangkaian ya. Nanti biasanya congratulations biasanya ada pakai I hope, saya harap gitu. Oke. Terus bawahnya lagi ya, itu setelah saya harap kamu bisa melakukan lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Kemudian Ana jawabnya apa, responnya? Ketika sudah dikasih selamat. Aku sudah berharap seperti itu. Ya, ketika sudah dikasih selamat, kemudian didoakan, kemudian Ana merespon dengan kalimat terima kasih. Yes, terima kasih, thank you. So, when someone congratulate you ya, jadi nanti suatu saat ketika teman-teman atau siapapun juga yang memberi selamat kepada kamu ya, silahkan bisa direspon dengan ya terima kasih, dan mungkin bisa didoakan kembali seperti itu. Biasanya serangkaian ya, setelah kata selamat biasanya dilanjutkan dengan doa biasanya. Contoh misalnya kalau ulang tahun misalnya, kamu biasanya kan oh ya happy birthday, wish you all the best misalnya, kan itu kan doa gitu ya. Jadi satu rangkaian. Terus
bawahnya lagi, well I still practice. Oh ya, terima kasih, saya harap begitu. Terus bagaimana dengan kamu? Terus Bia said, well I still practice for my band performance next week. Ya saya masih belajar, masih latihan ya, praktis ya. Saya masih latihan untuk penampilan band saya next week, di minggu yang akan datang. Wow, good luck for that. Ada yang tahu good luck itu apa? Semoga beruntung. Semoga beruntung. Nah, kalau tadi di atas pakai kata apa semoga? I hope ya. Jadi I hope. ya, jadi ini juga perlu kalian pelajari juga. Oh, ternyata nggak semua semoga itu pakai kata I hope gitu. Ternyata bisa pakai good luck gitu. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu kadang suka beda ya. Kayak tadi contoh waktu kita bahas Idul Adha sama Idul Fitri. Kan di Idul Adha tadi Happy Eid Mubarak gitu ya. Happy Idul Adha misalnya. Tapi yang bawah pakai kata congratulations seperti itu. Berarti kalau kita mau mengungkapkan kata selamat itu tidak selalu pakai kata congratulations, bisa juga pakai kata happy gitu. Padahal di bahasa Indonesia itu pakainya diartikan selamat semuanya kan. Selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, kan diartikan selamat. Padahal di sana kalau dalam bahasa Inggris pakainya happy seperti itu. Ya, I wish you. Nah, ini juga sama mendoakan juga. I wish you become the winner. Saya harap, ya, saya doakan. Nah, ini berarti sudah ada 3 kalimat yang menggunakan kata mendoakan. Pakai kata I hope, pakai good tadi ya. Sama yang ini pakai kata I wish gitu ya. I wish you become the winner. Aku harap, aku doakan semoga kamu menjadi pemenangnya. Thank you. Nah, oke. Next ya. Oh, tadi saya lupa. Nah, ini dulu. Saya lupa tadi. Ini harusnya tadi depan. Expressing congratulations, wish and hope. This is the first material for 9th grader ya. Jadi ini materi kita yang pertama untuk kelas 9, yaitu expressing congratulations, wish and hope. Nah, karena ini expressing, jadi nanti penilaiannya, karena ini ungkapan, berarti harus mengungkapkan dengan kata-kata, dengan omongan. Jadi nanti penilaiannya untuk praktek atau untuk nilai keterampilan nanti akan ada penilaian speaking ya, seperti itu. But for today we will only discuss about congratulations first. Nanti wish sama hope nanti setelah pertemuan ini. Jadi hari ini we will focus on congratulations, oke? Ya, tapi ini kita jadi satu rangkaian, jadi saya kasih jadi satu aja. Nah, ini special purpose-nya adalah the social purpose of congratulating people is to appreciate. Nah, ini yang harus to appreciate ya, ini ya. To appreciate someone's achievement and expressing our happiness of it. Jadi tujuannya ketika kita memberikan selamat kepada orang lain itu adalah untuk appreciate, untuk memberi penghargaan kepada ya prestasi seseorang ya, achievement. Ini kata-kata baru juga mungkin, achievement, prestasi seseorang, and expressing our happiness of it. Dan juga kita ya mengungkapkan kebahagiaan kita juga gitu. Jadi jangan ada yang julid, jangan ada yang ini, pokoknya kalau temannya senang kita ikut senang gitu, didoakan seperti itu ya. Oke. Next itu adalah special purpose, social purpose-nya. Nah, when do we congratulate people? Kapan? Sekarang pertanyaan adalah kapan? Kapan kita memberikan selamat kepada orang lain? We congratulate people when we hear good news about someone's achievement. For example, ada promotion, graduation misalnya. Jadi, kapan sih kita itu memberikan ucapan selamat kepada orang-orang? Ya ketika kita mendengar ada berita baik nih kayak gitu ya, tentang apapun, tentang prestasi, tentang kenaikan pangkat, tentang ya yang membahagiakan lah gitu. Next. Nah, you congratulate someone when, ini adalah contoh-contoh eventnya ya. Selain yang tadi sudah kita sebutkan di yang waktu pertama tadi, ini juga ada. Berarti we can congratulate someone when wedding ya, itu kan membahagiakan juga ya. Kemudian religious celebration
ya, perayaan keagamaan ya, contohnya Idul Adha, Idul Fitri gitu. Kemudian achievement, prestasi, misalnya juara atau apa ya, juara memiliki mengikuti kejuaraan atau mengikuti kompetisi gitu. Kemudian anniversary. Anniversary itu apa? Ada yang tahu nggak anniversary? Hello. Anniversary ada yang tahu? What is anniversary? Ulang tahun. Ulang tahun, tapi ini diingat-ingat, ulang tahun, tapi diingat-ingat ini bukan manusia yang ulang tahun ya. Jadi kalau manusia biasanya pakai kalimat apa? Happy birthday. Ya, birthday, hari kelahiran gitu kan. Karena apa? Birth itu kan lahir. Nah, kalau manusia kan lahir, jelas lahir. Nah, kalau misalnya yang ulang tahun itu sekolah kita, jangan pakai happy birthday my school gitu, jangan. Kenapa? Karena sekolah kan nggak lahir dari perut ibu gitu kan. Nah, itu bedanya. Jadi misalnya contoh, kalau kamu nanti misalnya for example, if you work in a company, kalau kamu bekerja di sebuah perusahaan, perusahaan itu ulang tahun, itu nggak pernah, nanti nggak akan happy birthday my company, itu enggak, tapi happy anniversary yang annual, yang sifatnya itu tahunan ya. Contoh misalnya apa namanya tadi, gedung-gedung misalnya sekolah itu pakainya anniversary bukan birthday gitu. Kalau kamu kayaknya kalau manusia itu boleh, tapi kalau manusia biasanya sih lebih ke birthday ya, maksudnya kalau ulang tahun tuh dibilangnya birthday. Tapi kalau misalnya contoh ayah sama ibumu ada ulang tahun pernikahan misalnya, kan ini tahunan. Pernikahan kan bukan dilahirkan dari rahim ya, jadi ngomongnya bukan happy birthday my father, my mother gitu tuh enggak. Happy birthday happy birthday on your wedding itu enggak, tapi happy anniversary gitu. Ketemu ke ayah ibumu misalnya ada ulang tahun pernikahan ya gitu ya. Jadi jelas ya bedanya antara anniversary sama birthday ya. Nah, ini biar pada tahu. Kemudian apalagi eventnya ada graduation, tadi kita sudah membicarakan. Kemudian ada baby born, new house, tadi lupa nih saya belum nyatat. Ada new house, ada birthday, ada new year. Nah, itu boleh juga ya. Pokoknya mengucapkan sesuatu yang menyenangkan lah, yang good news gitu ya. Kita hendaknya sebaiknya ya mengucapkan selamat. Oke, next. Nah, ini adalah common expression of congratulation ya. Ini adalah ungkapan yang paling umum, yang paling sering kamu dengar ya. Dari ungkapan congratulation atau ungkapan memberikan ucapan selamat. Ya, congratulation jelas, congratulation itu selamat gitu ya. Happy bla 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 tadi, misalnya tadi happy Idul Adha, happy Idul Fitri gitu. Happy New Year, happy yang lain, happy anniversary seperti itu. Ya, jadi ini tidak selalu pakai kata congratulation aja. Misalnya mau bilang selamat hari Idul Fitri, enggak, jangan kasih congratulations on Idul Fitri, enggak, tapi pakainya happy Idul Fitri gitu. Jadi ucapan selamat kalau dalam bahasa Indonesia kan selamat semuanya. Kalau dalam bahasa Inggris you can use congratulations and happy. Next, I will give you some expression of congratulation. Ini yang kata-kata lain yang selain congratulation sama happy ya. Nah, ini bisa kalian pakai nanti ya. Jadi intinya sama, yaitu ekspresi congratulation, tapi caranya beda-beda gitu. Tapi semuanya sama, intinya mengucapkan congratulation seperti itu. Nah, contohnya the first one is congratulations my friend gitu ya. Ini selamat kawanku. Ingat-ingat ya, selamat kawanku gitu. Kemudian you can use congratulations on your atau congratulations on gitu ya. Tinggal bla bla bla. Nanti bisa kamu ganti dengan yang lain. Kalau di sini contohnya promotion, berarti congratulations on your promotion misalnya. Atau the third one, congratulations for your graduate misalnya, or your graduation gitu. Kamu bisa pakai kalimat yang ini. Jadi cukup menggunakan kata congratulations bisa, congratulations on bla bla bla, nanti ini bisa diganti ya. Kamu bisa ganti dengan yang lain. Ini juga congratulations for, nah nanti tinggal diganti graduationnya, bisa pakai success,
bisa pakai ya on your achievement seperti itu. Kemudian yang ketiga ada let me congratulate on. Mungkin ada yang bingung, loh mem kok di atas pakai congratulation, kok di bawah pakai congratulate, what is the difference, apa sih bedanya? Nah ini yang harus kalian perhatikan juga. Kalau congratulate itu adalah kata kerja, tadi ya kita sambil belajar ya, kata kerja sama kata benda di apa namanya ya, dibedakan. Kalau kata kerja itu biasanya artinya itu ada me-nya, misalnya menyanyi, sing gitu ya. Nah itu berarti kata kerja. Kalau song itu lagunya gitu, jadi mungkin agak beda tapi agak sama juga, tinggal i sama o. Nah kalau ini sama, congratulation is selamat gitu, tapi kalau congratulate itu memberi selamat, kan beda. Kalau memberi selamat kan kita berarti mengerjakan, kita memberi selamat gitu. Jadi jangan sampai misalnya suatu hari kamu pengen pakai kalimat let me ya, tapi pakai congratulation itu salah. Let me congratulation misalnya ya, itu salah, nanti diartikan biarkan saya selamat kayak gitu. Tapi kalau let me congratulate itu berarti biarkan saya memberimu selamat, seperti itu ya. Pokoknya nih di nanti dicek lagi nih, ini yang selanjutnya ya nih, kamu jadi nanti bisa paham. I congratulate you, karena congratulate itu kata kerja, jadi depannya itu ada I nih, ada subjeknya. Kalau ada subjeknya itu berarti kata keduanya itu adalah kata kerja. Jadi nggak boleh I congratulation, itu jangan pakai congratulation kalau misalnya mau pakai I gitu. Let me congratulation itu juga jangan, tapi let me congratulate, I congratulate gitu ya. Kalau misalnya mau pakai congratulation, nggak usah pakai apa-apa depannya, nggak usah pakai embel-embel apa-apa ya, jadi tinggal langsung congratulation gitu, nggak usah pakai I congratulation, you congratulation, jangan gitu ya. Itu bedanya itu. Kemudian next, ini hampir sama ya dengan yang atas ya, yang on itu congratulation on your success. Nah itu nanti kan ini sama, congratulation on your achievement, pokoknya kamu tinggal ganti ininya aja, eventnya apa gitu. Kemudian ada cara yang lain lagi, yaitu it was really great to hear about bla bla bla. Nah ini juga ungkapan selamat tapi dengan kalimat lain, jadi kayak kalimat halus tapi sebenarnya mengungkapkan selamat. It was really great to hear about, ini sangat hebat gitu misalnya untuk mendengar tentang misalnya kemenanganmu. It was really great to hear about your winning, your promotion, your graduation gitu ya. Oke. Next, ini masih cara yang lain. Nah ini juga hampir sama banyak. Kamu juga bisa bilang you also can say I will become the first to congratulate you on. Nah tinggal nih suksesnya diganti apa, tapi intinya di sini I will become the first to congratulate you on bla 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 gitu. Nah ini kan pakai congratulate, bukan pakai congratulation ya. I will become the first to congratulation you, enggak, tapi to congratulate, karena to itu setelah kata to pasti kata kerja, nggak boleh kata benda. Kalau congratulation itu kata bendanya, kalau congratulate itu kata kerjanya. Saya masih didengar ya ini ya? Masih. Oh iya, Bu. alhamdulillah, nggak pada kabur, alhamdulillah. Mau kabur loh, mau ngomong sendiri. Oke, next ya, silakan di mute lagi. The next ada I'd like to congratulate you. Nah, kamu boleh pakai ini juga, on your successnya bisa diganti yang lain. I will become the first to congratulate you, I'd like to congratulate you on bla bla bla, bisa. Kemudian please accept my warmest congratulation, tolong terimalah ucapan selamat saya yang paling hangat ya. Please accept my warmest congratulation, itu bisa kamu pakai itu. Kemudian on, pakai on juga nggak apa-apa, misalnya please accept my warmest congratulation for your, on your gitu, bisa. Kemudian
May I congratulate you on. Nah, ini kan pakainya ada I-nya nih. Jadinya congratulate, nggak pakai congratulation gitu. Kemudian I must say congratulations. Saya harus mengatakan selamat atas. Nah, itu juga boleh ya. I must say congratulations. I would like to congratulate to you. Saya ingin mengucapkan selamat. Terus bawahnya congratulations on your, sama ya kayak tadi ya. I must congratulate you for. Nah, ini juga bisa pakai for. I congratulate you for. Ini sama kayak tadi. Kemudian let me congratulate you, sama kayak tadi. Kemudian bisa juga pakai yang ini, yang tadi Happy New Year, Happy Eid Mubarak, Happy Graduation. Happy apa lagi kira-kira? Happy apa yang lain? Happy wedding, happy anniversary. Ya, happy wedding, happy anniversary ya. Itu kan pakai kata happy ya, bukan pakai kata congratulation. Tapi boleh pakai congratulation, nggak apa-apa. Ini cuman kata lainnya kayak gitu. Oke, next. Nah, kalau ini edition of expressing congratulation. Ini tambahan aja. Boleh, ini lebih baik kalau dipakai, enggak juga nggak apa-apa gitu. Ini kayak apa ya, apresiasi gitu, kayak apresiasi. Contoh setelah kita mengucapkan selamat, nah itu bisa kita pakai you're fantastic, good job. Misalnya baru menang tadi ya, menang lomba atau baru lulus, hey congratulations for your graduation for example. I'd like to congratulate you on your graduation, good job, nice work gitu misalnya ya. Well done bisa. Splendid, how fortunate itu bisa. That's excellent of you. Atau you are good gitu boleh. You did very well, you have done good work gitu. Kalau di kelas 8 dulu ini yang di materi apa ya, ada apa enggak ya, tapi ya kelas 8 dulu materi yang memberikan pujian, ini juga bisa. Kamu misalnya, saya juga kan kadang ke kamu, oke, good job, nice work, itu apresiasi juga. Next, how to respond. Nah, ini gimana cara menjawabnya ketika kita sudah diberikan ucapan selamat? Kita bilangnya thank you. Bisa yang paling umum ya, thank you very much, thanks so much gitu boleh. Thanks, I needed that. Bisa, oh terima kasih, saya memerlukan itu gitu. Mungkin setelah disemangati. It's very kind of you to say that. Kamu baik sekali deh, kamu mau mengatakan kepadaku seperti itu. Ya, it's very kind of you. It's very kind of you to say so. Kamu sangat baik sudah mengatakan seperti itu. Thank you, I still need to learn more. Nah, ini rendah hati ya. Oh ya, makasih sih, tapi aku sebenarnya masih butuh belajar nih gitu. Masih lebih banyak belajar, rendah hati. Atau oh it's nothing at all gitu. Oh ini ya bukan apa-apa sih sebenarnya kayak gitu. Do you really think that? Apakah kamu berpikir seperti itu gitu? Mungkin dia malu gitu ya. Jadi masa sih, enggak lah kayak gitu. Seperti itu. Tapi commonnya ya ketika kita diberikan ucapan selamat, when someone congratulate us, ya we respond by saying thank you very much. And ya karena udah diberikan ucapan selamat, didoakan, ya kita boleh setelah memberikan ucapan selamat kita berikan doa juga untuk mereka. Begitu. Sampai sini, is there any questions? Ada pertanyaan nggak? Tidak. Clear? Is it clear for you? Jelas? Jelas, ma'am. Oh, jelas. Mudeng, Bok, bukan mubeng. Mudeng apa mubeng? Nanti Paham. Gimana? Ada yang belum paham? Jelas lah ya. Yo. Iya, main cepet maksudnya. Ya, oke. After this, I will share also this material. Nanti setelah ini, setelah kita selesai pelajaran, nanti saya akan berikan materi ini. Nanti kalian bisa catat ya di buku. Kalau sekarang kan belum bisa nyatet, kalian baru mendengarkan presentasi saya. Nanti di rumah
di on your notebook ya, nanti di notebook kamu silahkan dicatat ya, yang penting-penting, yang menurut kamu tadi penting yang mana, seperti itu. Terus apa lagi ya, oh ya sudah selesai. I'm so happy to be here to meet all of you ya, saya senang sekali hari ini, alhamdulillah. Kayaknya agak banyak tadi daripada di kelas 9H tadi sedikit, ini kayaknya tadi agak banyak saya lihat. Ini sebenarnya nanti ucapan terakhir ya, tapi saya bacakan aja. Thank you very much for your attention, see you in the next meeting. Oh ya, nanti ini materi saya selesai hari ini untuk congratulation. Nanti for next meeting we will discuss about wish sama hope ya, nanti kita mungkin sedikit. Nah after that, setelah kita nanti selesai materi satu ini, nanti langsung kita latihan ya, kita latihan bersama-sama untuk speaking practice. Nanti kalau bisa sih saya nanti kasih kayak apa ya namanya ya, kayak gambar-gambar, nanti sesuaikan dengan absen aja. Nanti absen berapa, topiknya ini, nanti bikin dialog gitu ya, boleh. Terus habis itu nanti prakteknya nanti bisa dalam bentuk Google Meeting, bisa juga dalam bentuk misalnya nanti pas jamnya kalian harus standby, terus nanti kita video call aja. Tapi video call berarti kan harus dua-dua ya, nanti bertiga sama saya, nanti yang dua silahkan bisa ngobrol gitu, jadi speakingnya berdua gitu, nanti pakai video call juga boleh. Nanti lah pokoknya intinya nanti penilaiannya akan speaking gitu, intinya untuk materi ini ya. Oke, kayaknya udah. Bentar, saya kembali dulu. Ya, tadi sudah jelas semuanya berarti ya, no question berarti ya. Ya Bu. Mungkin ada yang masih apa namanya bingung. Nanti sih insya Allah after this I will edit the video. Kata Ilo. Nanti saya akan apa namanya coba edit videonya. Yang hari ini kan ini saya ini kan saya rekam kan. Nanti yang nggak bisa nanti bisa nonton, atau misalnya kalian mau nonton juga ya boleh, silahkan. Oke, I think that's all. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kita akhiri saja, sudah selesai. Mau ngapain lagi? Oh iya, saya lupa. After this, buku-bukunya udah pada disampulin belum nih? Udah. Ya, nanti setelah ini kalian selfie sama bukunya ya, dikasih lihat dua-duanya bukunya. Terus dikirim ke grup sama nama, kelas, absen kayak gitu. Itu nilai juga, berarti kedisiplinan ini. Warnanya apa ya kelas 9G ya? Orange ya? Ya. Silahkan setelah ini nanti saya kirimkan materi, kemudian kalian boleh mulai selfie, kemudian perlihatkan bukunya, kemudian kirim ke grup gitu ya. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, thank you. You can leave the Google Meeting. Okay. Silakan bisa keluar, Mbak. Ini ada satu yang belum keluar. Apa ditinggal?